Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Binul Futuha, NIM 1737000012 kelas C, Prodi Teknik Industri 2017 pagi dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen pengadaan. Langsung saja. Pengertian manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan adalah bagian dari supply chain manajemen yang secara sistematik dan strategis memproses pengadaan barang dan jasa mulai dari sumber barang sampai dengan tempat tujuan berdasarkan tempat mutu, jumlah, harga, waktu, sumber, dan tempat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Secara singkat, manajemen pengadaan. Pada tahun 1970, perusahaan cenderung menilai bahwa bagian pengadaan memiliki peran pasif dalam organisasi bisnis dan kegiatan administratif dan tidak memiliki banyak muatan strategis. Pada tahun 1980, pandangan tersebut mulai berubah. Hal ini didorong oleh persaingan yang semakin ketat sehingga pelaku bisnis mulai sadar bahwa efisiensi dan value creation tidak hanya perlu dilakukan di bagian produksi, namun juga di bagian-bagian lain, termasuk salah satunya bagian pengadaan. Selanjutnya, model pengadaan. Yang pertama, fokus pada bisnis. Yang kedua, adaptif terhadap tren terkini. Yang ketiga, berbasis sistem teknologi informasi. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia pengadaan. Dan yang terakhir, inovasi terus-menerus. Objek pengadaan, yaitu meliputi barang dan jasa. Barang adalah benda berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang jadi, dan peralatan. Barang dibagi menjadi dua jenis, yaitu barang operasi dan barang modal. Sedangkan jasa merupakan layanan pekerjaan yang mencakup beberapa hal, yaitu jasa konstruksi, yaitu layanan pekerjaan, pelaksanaan konstruksi, dan wujud fisiknya seperti gedung, membangun jembatan, dan jalan. Sedangkan jasa lainnya yaitu segala pekerjaan dan penyediaan jasa lain, konstruksi, konsultasi, dan pemasok barang seperti penyewa, pemeliharaan, dan inspeksi. Fungsi dan peranan manajemen pengadaan. Pembelian adalah kegiatan lebih difokuskan pembelian barang dan peralatan. Yang kedua, penyewaan adalah kegiatan sewa-menyewa baik secara murni maupun dengan opsi untuk membeli. Yang ketiga, konstruksi adalah kegiatan membangun wujud fisik. Dan yang terakhir, inspeksi adalah kegiatan pemeriksaan dan pengujian. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengadaan. Yang pertama yaitu efektif, kedua efisiensi, ketiga kompetitif, yang keempat adil, dan yang kelima berpihak pada produk dalam negeri. Tujuan manajemen pengadaan yaitu menyediakan barang maupun jasa dengan harga yang murah, berkualitas, terkirim tepat waktu. Tugas utama manajemen pengadaan yaitu menyediakan input berupa barang maupun jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi maupun kegiatan lain dalam perusahaan. Selain itu, bagian pengadaan biasanya bertugas menyediakan jasa seperti transportasi, pergudangan, jasa konsultasi, dan sebagainya. Selanjutnya, klasifikasi bagian pengadaan secara umum meliputi bahan baku dan komponen untuk kebutuhan produksi, capital X1, mesin dan peralatan jangka panjang lainnya,
maintenance, repair and operating, seperti suku cadang, mesin, dan sebagainya. Tugas manajemen pengadaan secara umum mencakup antara lain: yang pertama, merancang hubungan yang tepat dengan supplier. Yang kedua, memilih supplier. Yang ketiga, memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok. Yang keempat, melakukan proses pembelian. Dan yang terakhir, mengevaluasi kinerja supplier. Aplikasi pendukung, yaitu e-procurement, adalah sebuah aplikasi internet untuk keperluan proses pengadaan. Dalam kenyataannya, aplikasi e-procurement bisa bermacam-macam dan masing-masing punya fitur yang berbeda-beda. Jenis-jenis aplikasi e-procurement: yang pertama, e-katalog. Yang kedua, e-auction. Yang ketiga, B2B Market Exchange. Dan yang terakhir, B2B Private Exchange. Keuntungan e-procurement antara lain: yang pertama, proses administrasi biasanya dilangsungkan lebih cepat, akurat, dan murah. Yang kedua, perusahaan maupun supplier bisa melacak transaksi maupun proses fisik, pengiriman, dan lain-lain. Dan yang ketiga terakhir, pihak perusahaan maupun supplier bisa melakukan proses-proses tersebut dari mana saja asalkan terhubung dengan jaringan internet. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.